Sudah mau 2027 men. Beberapa bulan lagi sih tepatnya. Dan ya banyak yang belum tercapai. Banyak hal-hal atau permasalahan tuh yang belum selesai. Bahkan kayaknya beberapa dari kalian juga malah makin banyak ya masalahnya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting belum sampai 2030. Karena bagi kalian yang yang kelahirannya 2000, tahun 2000, berarti kalau di 2030 sudah 30 tahun. Yang kelahirannya 2021 sudah 29 tahun dan seterusnya. Kenapa? Karena usia 30 atau mepet-mepet ke 30 itu tanggung jawabnya kalau kata orang-orang sih sangat berbeda. Sangat sangat apa ya? Sangat tidak bisa memikirkan diri sendiri terlalu banyak. Jadi sebelum usia 30 tanggung jawab masih belum sebanyak itu. Kalau bisa sih apapun yang kalian ingin capai tercapai di usia di bawah 30, tapi yang masuk akal ya. Dan apapun yang pengen kalian hilangkan itu sudah hilang sebelum usia 30. Dan apalagi ya, mungkin dari segi finansial sih terutama. Kenapa? Karena sudah waktunya kalau kalian belum menikah di umur 30, kalau bisa sih sudah ya. Meskipun prinsip orang itu beda-beda, tapi 30 itu adalah usia yang belajar membina tanggung jawab gitu, terutama ya mungkin keluarga kecilnya. Nah, itu belajar mengemban tanggung jawab itu tuh di usia 30 men. Di usia 40 itu tuh kalian harusnya sudah wise. Sudah wise soal apapun, soal finansial, soal kebijaksanaan mindset, soal ya apapun lah, kalian tuh matang di usia 40, terutama bagi laki-laki ya. Oh ya, intinya video ini hanya untuk laki-laki, aku nggak tahu kalau cewek ya, karena ya aku nggak tahu gimana adat istiadat atau soal mindset orang yang beda-beda. Tapi dari buku-buku yang aku baca, dari ya video-video yang aku tonton, ini bisa aja salah, tapi usia 40 itu waktunya laki-laki itu hidup. Waktunya laki-laki itu waktunya laki-laki itu antara hidup atau mati. Karena di usia 40 ya hidup itu baru mulai untuk laki-laki. Kalau dia bahasa kasarnya miskin, ya biasanya sih bakal miskin terus. Kalau dia sudah sejahtera, biasanya sih sejahtera terus. Karena dia punya data. Karena dia punya database untuk otak-atik ya di usia 40. Tapi kalau dia masih belum sejahtera dan masih kelontang-kelantung, bahasanya kelemar-kelemar, ya dia nggak punya data apapun. Jadi seterusnya itu bakal seperti itu. Apalagi secara biologis, ya semakin tua otak kita kan semakin kecil ya, semakin kecil atau semakin pendek gitu mengingatnya. Jadi 30 tahun itu adalah usia yang sangat krusial men. Usia yang sangat penentu untuk usia 40 kalian. Karena usia 40 kalian tuh ibaratnya garis finish untuk menerima data-data dari kesalahan kalian. Jadi kalau di atas 40 tahun masih melakukan kesalahan yang agak bodoh, ya itu bakal bangkitnya susah banget gitu loh. Maka lakukan kesalahan-kesalahan yang bodoh itu tuh di usia sebelum 30 kalau bisa. Ya kalau bisa lagi ya sudah selesai gitu sebelum usia 30. Karena gimana ya? Ya nggak banyak orang yang punya source of income atau pendapatan yang bisa menutupi kesalahan-kesalahannya. Karena kesalahan itu menuntut bayar lebih men. Biasanya kesalahan itu menuntut untuk kita bayar lebih. Kalau kita income-nya pun terbatas atau finansialnya masih carut marut, kesalahan itu tuh hanya akan menambah beban pikiran kita untuk jangka panjang kalau itu belum selesai. Ya gitu sih kurang lebih sih. Dan aku pun ini di usia 26 tahun. Tahun depan Mei artinya aku udah 27 tahun. Wah, ini angka yang menyeramkan sebenarnya karena lebih dekat ke usia 30 daripada usia 25 ya. Dan kalau misalnya melakukan sesuatu itu dengan penuh ketakutan di usia di bawah 30 tahun, takut diomongin orang, takut apapun lah, takut nggak berhasil. Ya ketakutan itu tuh bakal terus ada dan bakal terus muncul karena kalian tuh sebenarnya pengen melakukan sesuatu tapi
dihentikan sama ketakutan kalian. Kenapa nggak dicoba aja? Kenapa nggak jatuh bangun aja? Kenapa nggak dimulai dengan apa ya? Dengan penuh kesenangan gitu loh. Jangan memikirkan apapun yang di luar dari kendali kita. Kita pengen melakukan sesuatu, yang penting itu bagus untuk tujuan kita gitu. Yang penting itu nggak menyakiti orang, merugikan orang, ya gas aja gitu. Apa ruginya? Mungkin rugi malu kalau misalnya jadi bahan omongan ya. Dan itu pun kayaknya ya nggak seberapa nggak sih, daripada apa yang kita lakukan itu nggak tercapai. Kalau aku sih mending gitu. Ya anyway, contoh dari itu semua adalah video ini. Video ini adalah video yang sebenarnya pengen aku bikin dari lama. Dan sekarang baru tercapai. Kenapa? Pertama ya mungkin aku nggak bisa ngeluh ya, tapi tuh alhamdulillahnya aku dari video yang kemarin masih jadi sales, sekarang itu sudah jadi kepala toko. Tanggung jawab makin banyak nih. Dan makin gak kepegang nih YouTubeku. Kalau soal omongan orang, soal ketakutan-ketakutan yang lain, takut gak berhasil, itu gak pernah ada dalam pikiranku. Tapi waktunya, waktu untuk membuat videonya yang gak ada. Dan baru tercapai sekarang karena ya toko udah mulai stabil, terus ya aku juga sebagai mungkin bahasanya itu pimpinan itu sudah mulai dapat pegangan-pegangan gitu untuk aku tetap apa ya bahasanya, tetap nggak goyah meskipun ada masalah, meskipun ada apa. Dan akhirnya baru tercapai sekarang. Dan itu jaraknya dari video yang kemarin itu 200 harian loh. Hampir 1 tahunan. So ya gimana ya, harusnya tuh nggak seperti itu. Harusnya tuh aku kalau mau bikin ya tinggal bikin, lempar ke YouTube, selesai. Ada satu etalase baruku. Nah, tapi itu nggak tercapai sampai sekarang. Dan itu sih yang aku sesali, waktu yang terbuang itu loh untuk apa yang aku pengen capai. Nah, sebenarnya apa sih yang aku pengen capai di YouTube ini? Ya sebenarnya hanya mengisi etalase hidupku di sini gitu loh. Karena aku bisa lihat lagi ke belakang, aku itu gimana orangnya. Ya, seperti yang aku sampaikan sih di video-video sebelumnya. Terus juga aku bisa nge-track sebenarnya aku tuh yang harus diubah apa. Dan itu tuh seru men. Itu seru kalau punya banyak waktu ya. Kalau punya banyak waktu aku tuh suka kayak gitu. Suka mengevaluasi diri untuk dijadikan video baru. Jadi ya ini yang lagi pengen aku sesuaikan lagi karena menurutku ya aku harus membuat ini dengan penuh semangat baru gitu loh, biar bisa tercapai. Oke. Dan di 2026 ini banyak banget yang berubah dari aku. Pertama yang tadi, aku dari sales itu naik jabatan ke kepala toko. Yang kedua, aku tuh sedikit merasa kehilangan diriku sendiri sebenarnya ya. Tapi itu yang tanpa aku sadari, sebenarnya bukan kehilangan diri sendiri, tapi ternyata diriku berubah bukan seperti dulu. Dan aku nggak tahu lebih nyaman yang mana antara yang dulu atau sekarang, tapi tantangannya tuh beda, keseruannya beda. Kayaknya sekarang sih lebih oke. Meskipun ada beberapa part yang ini ya kegerus ya. Yaitu adalah ketenangan diriku sendiri. Kayaknya ya. Aku lebih banyak ngobrol sama orang, aku jarang punya waktu untuk diri sendiri, aku jadi sangat capek, aku nggak punya waktu me time yang apa ya bahasanya, full untuk recovery gitulah. Tapi seru, dan aku merasa aku berkembang. Karena aku melihat diriku yang ke belakang tuh kayak, aduh ngapain sih kamu gitu. Ya itu tanda dari berkembang kan, biasanya untuk melihat diri kita sendiri di masa lalu tuh malu kitanya gitu. Artinya berkembang lah sedikit. Di 2026 sebenarnya lebih banyak apanya ya, happy-nya ketimbang senengnya. Tapi kalau yang aku rasain sehari-hari itu tuh kayak ngeluh, capek, terus kenapa hidupku gini, kenapa aku tertinggal. Padahal kalau aku lihat ke belakang sebelum aku nge-tag video ini ya, aku ada ngelis beberapa, aku tuh kayaknya lebih sejahtera sekarang. Tapi ya mungkin karena aku jarang bersyukur aja sih. Kayaknya sih itu ya. Kayaknya karena jarang bersyukur jadinya tuh apapun yang ada ini kurang. Padahal seharusnya kalau dibandingkan dari diri kita yang kemarin-kemarin itu tuh udah sangat lebih. Tapi kita merasa terus kurang gitu. Dan ini bahaya, menurutku ini sangat bahaya. Aku pernah ngalamin ini dan sekarang ngalamin ini lagi. Ya,
endingnya itu sangat berbahaya. Jadi ya aku dari sekarang berusaha untuk lebih menerima dan untuk lebih menghargai apapun yang aku punya, terutama dari orang-orang yang aku sayangi dan orang-orang yang menyayangi aku, men. Ya mereka kayaknya harus jadi top priority dari apa yang aku pengen capai gitu. Karena aku bukan harus sih, karena aku ingin menghargai dengan lebih daripada aku yang kemarin-kemarin. Karena sebenarnya ya tanpa mereka aku nggak ada di posisi yang ini. Dan tanpa mereka aku pun nggak bisa seterbuka inilah pikirannya. Ya gitu sih kurang lebih. Anyway, apalagi ya yang mau dibahas, kayaknya sementara sih itu dulu sih untuk pembuka ya. Dan kedepannya pasti aku bakal upload video lagi karena guess what? Aku punya mic baru, men. Haha. Dan ini mic yang cukup oke lah, meskipun dari seri terendahnya Holy Land ya. Tapi yang kalian dengerin dari awal kayaknya cukup lumayan kan kualitasnya. So ya gitu. Kurang lebih itu dulu. Thank you bagi kalian yang udah ngikutin aku dari awal 1500 plus subscriber. Angkat topi untuk kalian. Thank you banget. Semoga hidup kalian lebih banyak senangnya ketimbang sedihnya, men. Cuk.